application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas perkembangan pasca Pilpres dan Pileg ya. Anda sudah tahu lah ya, bahwa setelah semua lembaga survei itu, ya nggak semua sih yang ditayangkan di TV, cuma beberapa gitu ya, menayangkan hasil quick count. Nah, kubu paslon-paslon yang kalah itu seperti kebakaran jenggot gitu ya, nggak terima kekalahannya. Padahal kita tahu yang ditayangkan di TV-TV itu ada lembaga survei yang misalnya dipakai juga oleh PDIP, Carta Politika. Kemudian ada juga yang dipakai PDIP juga, yaitu Saiful Mujani, SMRC. Begitu juga pas lembaga survei yang dipakai oleh kubu-kubu lainnya, 02 dan lain-lain. Mereka rata-rata menayangkan hasil yang plus minus sama. Ya, margin error dari quick count itu antara 1-2% lah, malah cuma 1 lah. Karena kalau quick count itu beda dengan survei ya. Survei minggu pertama sama minggu kedua hasilnya bisa beda. Tapi kalau quick count ya hasil pada hari itu, nggak mungkin berbeda. Oke? Malah margin errornya nggak sampai 2%, 1%. Ya, kita bilang 2%. Makanya saya pernah tantang Anda, siapapun Anda, kalau sampai hasil akhir, maksud saya real count ya, itu bedanya jauh sama quick count, bilang saja bedanya lebih dari 2%, saya tutup channel saya. Oke? Nah, oleh karena itu saya sangat menyayangkan ya kalau ada elit-elit politik ya yang sudah tahu bahwa dia sebenarnya kalah gitu. Karena Hasto pernah bilang kok 5 tahun yang lalu bahwa hasil quick count tidak pernah meleset. Sudah pernah saya bahas ya, ntar saya kasih lihat lagi lah. Nah, kita lihat dulu nih satu nih, pendapat Ganjar nih ya. Ganjar nanya nih, kamu percaya suara saya segitu? Ini meme sih ya. Kalau saya sih bilang saya percaya. Karena Hasto sendiri bilang kan, hasil quick count tidak pernah meleset. Kok lu nanya? Kamu percaya suara saya segitu? Saya percaya, hasil quick count nggak pernah meleset. Kok lu tanya Hasto aja? Ya, Nah, kemudian kita lihat nih si Denny Siregar. Gara-gara Denny Siregar saya mau seruput kopi dulu ah. Ini kopi hitam ya, tapi kopi hitam saya manis gitu ya. Kenapa? Karena paslon 02 menang gitu. Nah, tapi kopi hitamnya Denny Siregar rasanya tambah pahit dia, karena dia penuh kepahitan gitu ya. Karena paslon yang dia dukung kalah gitu. Jadi terus saja dia memprovokasi netizen. Kita lihat nih ya. Itulah kenapa pendidikan gratis, internet gratis harus jadi program utama daripada makan gratis. Masih aja dia nyerang makan gratis. Nah, ntar nih saya kuliti nih pendapatnya Denny Siregar. Tunggu nih sebentar aja. Dikatakan di sini makan gratis hanya menghasilkan orang-orang bodoh. Astaga, lu Den bener-bener ya. Oke deh, lanjut dulu nih ya. Dan ketergantungan sehingga mereka mudah diatur kekuasaan dan diarahkan sesuai keinginan. Apa bedanya lu kasih internet gratis nanti lu juga atur-atur mereka? Lah sami mawon lah. Sasa sama miwon, ya kan? Nah, Pilpres kali ini menunjukkan cukup dengan bansos, BLT dan serangan fajar. Lu buktiin deh serangan fajarnya di mana? Ya, ada juga kok serangan fajar dari paslon-paslon lain kalaupun Anda menuduh paslon 02 melakukan serangan fajar. Pak Mahfud pernah bilang, kecurangan itu pasti ada tapi terjadi di bawah horizontal. Kecurangannya silang, semua paslon pasti ada. Nggak ada paslon yang di bawahnya itu jujur banget, nggak ada. Lu pikir 03 nggak ada serangan fajar? Ngoceh lu, ya.
Kemudian cukup menyelesaikan masalah dengan instan meski dampak buruknya akan kelak membesar. Ngoceh aja lu ya. Dan ini dilakukan oleh orang yang kubela 2 periode demi masa depan. Maksudnya dia bela Jokowi, sekarang nyesel gitu ya. Ini seperti penyelesaian yang nggak akan selesai. Ya lu bawa mati aja penyelesaian lu. Gitu aja kok repot. Nih, saya kuliti dia. Sudah pernah saya bahas sebenarnya ya. Kalau Ganjar ngasih internet gratis kepada anak-anak sekolah, buat apa itu akses internet gratis? Buat nonton bokep seperti presidennya? Ya enggak dong. Oh enggak Pak, buat belajar Pak, untuk supaya lebih pintar. Saya kasih tahu. Kalau pemerintah, kalau Ganjar jadi presiden, kasih internet gratis nih, dia harus bayar dong. Kasih ke anak-anaknya itu gratis, tapi bayar dong ke Telkomsel, ke Indosat, ke XL lah, misalnya 3 aja lah saya sebut gitu ya. Sama ketika Pak Prabowo nanti jadi presiden kasih makan gratis, dia harus bayar kepada petani, tukang masak, ya kan? Dan itu menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru. Membuka sekitar 330.000 dapur atau sebut saja UMKM yang untuk memasak makanan untuk anak-anak itu, ya, 80 jutaan lebih gitu ya, termasuk ibu-ibu hamil. Lah, kalau Anda kasih internet gratis, ya, pemerintah nggak gratis, harus bayar kan? Nah, saya mau tanya, siapa yang jual Indosat? Mama Mega kepada asing. Jadi kalau Anda pemerintah bayar ke Indosat, uangnya kebanyakan lari ke Qatar. Karena mayoritas pemilik Indosat Qatar. Anda harus bayar juga ke Telkomsel. Lah, Singapura ada di situ sahamnya coy. Jadi uangnya lari ke Singapura nanti. XL juga ada asing di situ. Lah, kalau Anda makan gratis, itu uangnya berputar di dalam negeri semua. Tukang masak orang Indonesia, UMKM-nya orang Indonesia, penyedia susu kotak itu produsen-produsen yang ada di domestik, ya, pertumbuhan ekonomi naik. Kalau Anda kasih internet gratis, bagaimana Anda mengharapkan pertumbuhan ekonomi bisa naik? Kalau makan gratis, sudah saya bahas ya, bisa naik 3%. Karena kasih internet gratis, ekonomi nggak naik. Dan lu belajar finance, Den. Ya, lu cuman jangan belajar bacot gitu. Kalau cuman belajar bacot, anak gue juga bisa. Oke? Jadi, sorry ya, lu salah. Ya? Ya kalau follower lu bisa lu bego-begoin, tapi gua enggak. Ya? Seruput kopi lagi ya. Aduh, enak banget nih kopi hitam manis ya. Oke, Den. Sorry, Den ya. Nah, ini lambe waras. Prediksi A1. Lah, prediksi lagi A1. A1 itu info. A1 artinya valid, tak terbantahkan. Bisa dibuktikan. Prediksi namanya kan kira-kira. Masa A1? Ini lambe waras kan namanya ngaco. Nggak ngerti dia memakai narasi prediksi dan A1. Oke deh. Kan namanya ngaku waras tapi sebenarnya nggak waras ya. Pilpres 2024 kali ini akan jadi sejarah baru lagi. Sejarah baru di mana? Di mana? Ya, ini juga salah narasinya. Akan jadi sejarah baru. Artinya baru dong. Tapi ada lagi. Kalau ada lagi berarti pernah ada terjadi sebelumnya. Lalu pakai bahasa Indonesia aja nggak lulus, maka akan jadi sejarah baru lagi. Aduh. Oke deh. Di mana hasil quick count, QC itu quick count maksudnya ya, sepertinya tidak akan sama dengan hasil RC, real count. Kalau sama persis nggak bisa. Kan sudah dibilang ada margin error. Kalau ahli bilang 1%, oke lah saya bilang 1-2%. Udah gitu, nggak mungkin persis gitu. Lembaga survei ada 5, masing-masing quick count-nya juga beda-beda kan? Ngoceh aja lu. Panik nggak? Nggak panik. Dia bilang panik lah, masa enggak gitu ya. Makanya skenario-nya adalah ngajak-ngajak damai. Di mana paslon 02 ngajak-ngajak damai dan bersatu di saat belum ada putusan hasil akhir yang disahkan. Lu nggak ngerti politik, lambe. Lambe waras, padahal sebenarnya harusnya lambe nggak waras. Ya namanya yang politik itu ya pemenangnya ngajak yang kalah untuk berkoalisi, ya wajar lah. Pak Jokowi menang ngajak Gerindra berkoalisi narik Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Sudah terjadi, kok lu bingung coy? Ya astaga. Nah inilah yang buktinya ya. Di tahun 2019, tepatnya di 29 April 2019, Hasto pendapatnya pernah dikutip dan dimuat di Harian Jogja. Dia bilang, quick count tak pernah meleset. Waktu itu
dia kan mengunggulkan Jokowi yang menang dari Pak Prabowo. Di sini dikatakan Jokowi diprediksi unggul 18,5 juta suara atas Prabowo. Jadi ketika quick count itu menguntungkan paslonnya, dia percaya. Tapi ketika quick count tidak menguntungkan paslonnya, ini nggak benar nih, ya. Kita tunggu real count. Ya terserah, ya. Padahal lu udah pernah ngomong, Hasto 5 tahun lalu, ya. Nah ini juga nih, ada yang manas-manasin, ya. Siapa nih? Sepertinya Ibnu Musbe, nggak tahu lah siapa ya. Dia bilang di sini, hitung manual KPU, alhamdulillah ya. Amin menang di hampir semua provinsi. Wih. Salah satu syarat kemenangan adalah unggul minimal di 20 provinsi dengan raihan suara minimal 20%. Jadi nggak tahu dia bikin tabelnya bagaimana. Ini kan anak saya juga bisa bikin pakai Excel gitu ya. Kemudian ditayangkan begini seakan-akan Amin sudah unggul. Nah ini yang bikin kacau ini ya. Memprovokasi massa seakan-akan kalau Amin nanti nggak unggul ada kecurangan. Betul kan? Nah, udah saya lanjut dulu nanti saya bahas lagi. Kemudian ini juga sama. Tapi di sini bagus ini. Nah ini akun kegoblokan Anfaedah. Wah namanya juga lucu ya, kegoblokan Anfaedah. Jadi maksudnya kegoblokan yang tidak perlu sebenarnya maksudnya. Kita lihat dulu tuh di bawah yang dia kutip tuh ya. Rame masa gelar demo depan KPU. Relawan Anies teriak gitu ya. Pihak kami 01 sudah menang. Wih, ya karena tadi diprovokasi sama orang-orang yang mau memperkeruh suasana. Kita lihat di sini ya, kegoblokan Anfaedah bilang begini, masa gelar demo di depan KPU, relawan Anies bilang pihak kami 01 udah menang. Aduh, kelompok masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi menggelar demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat lalu, 16 Februari. Ya, waduh, benar-benar deh ya, ini dia. Nah, kemudian yang menarik, Anies kan cuma dapat 3% di Bali, ya. 02 unggul itu di kandang banteng Bali. Nah, Anies di sini bukan Anies ya, tim Amin ya, menyalahkan saksi. Saksi jadi disalahin, kasihan juga nih ya. Saksi jadi salah. Nah, ini nih ya, yang terakhir banyak viralnya. Soal makan siang gratis, kemarin sudah saya bahas sekali lagi, makan siang gratis betul tidak bisa otomatis memberi makan siang gratis kepada 80 jutaan anak dan ibu hamil. Malah Pak Prabowo mau menambahkan guru-gurunya juga mau dikasih makan. Belum tahu kan? Saya tahu, karena saya dengar langsung presentasinya di depan para profesional. Jadi, selain anak-anak dikasih makan gratis, ibu-ibu hamil dikasih makan gratis, gurunya juga dikasih makan gratis. Karena ada guru-guru yang gajinya masih minim, makannya pun begitu-begitu aja, makan juga dikasih. Ya, nah ada pernyataan yang dipelintir gitu, yang seakan-akan itu baru akan terjadi 2029. Padahal maksud pernyataan TKN adalah di 2029 itu baru full 80 juta sekian itu. Di awalnya ketika nanti Pak Prabowo dilantik di Oktober ya, katanya 20 Oktober ya, kita nggak tahu apakah tanggalnya tetap atau berubah. Memang besoknya Anda pikir 80 jutaan itu bisa makan gratis? Ya nggak bisa coy. Ya kan? Begitu dilantik langsung kerja. Misalnya ada menteri apa gitu ya, menteri pendidikan kah atau apa yang ditugasi membangun infrastruktur, misalnya merekrut sejumlah UMKM untuk menjadi dapur umum, melakukan negosiasi kepada sejumlah produsen susu kotak misalnya ya, yang nanti mau dibeli gitu ya. Dan itu pun produsen susu kotak, lu pikir bisa setiap hari produksi 80 jutaan kotak? Nggak bisa coy. Dan itu juga nggak akan satu perusahaan yang terima order gitu. Akan ada beberapa produsen yang memproduksi itu. Jadi itu perlu waktu. Mungkin ketika dilantik di 2 bulan pertama yaitu November, Desember 2024 ini membangun infrastrukturnya, baru di Januari 2025 mulai sekian juta orang dapat makan. Kemudian naik lagi bulan demi bulan lah ya kita bilang. Sehingga misalnya sampai akhir tahun 2025 bisa memberi makan 20 juta orang. Ya karena nggak bisa. Kayak proyek apa itu? Membangun Candi Rara Jonggrang gitu ya kalau saya nggak salah ya. Yang harus selesai dalam semalam. Nggak bisa coy. Otak lu di mana? Ya. Jadi itu
aduh sudah dipelintir. Ya, oke lah lanjut. 2026 naik lagi, misalkan jadi 40 juta. Terus bertahap sesuai dengan prioritasnya tentu di tahun-tahun pertama yang benar-benar membutuhkan di daerah terpencil. Astaga, terus digoreng seperti ini. Anda lihat ya meme-nya ini kurang ajar nih ya. Pak Prabowo, sampingnya tuh saya tebak Gibran lah tuh ya. Apa nih si Tommy Shelby? Ini sebenarnya sudah bisa kena pidana ini ya. Tapi oke deh ya, ini bukan urusan saya, biar urusan TKN ya. Dia bilang apa? Maaf, kami makan duluan. Kalian 2009 saja, ini aja salah dia. 2029 kali maksudnya. Kalian 2009 aja ya. Salah dia. Ya sudahlah. Namanya orang nggak bisa move on, nggak bisa terima kekalahan. Jadi begini kerjaannya. Kasihan deh lu ya. Lu aja terus kepahitan. Ya, nanti udah dilantik masing terus bikin aja hoax ya. Sampai mati lu, sampai 5 tahun lu simpen kepahitan, tidak terima, nggak mau move on, lu sakit lu nanti lama-lama, gue kasih tahu ya. Lanjut. Nah, Pak Jokowi Jumat lalu bilang dia minta kalau memang ada kecurangan pemilu, laporkan saja ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Nah, Anies pun setuju, ya. Anies bilang, iya, kami akan mengumpulkan bukti-bukti. Gitu dong. Nih, saya kasih tahu ya, ini supaya Anda cerdas semua. Kita punya website namanya kawalpemilu.org. Anda bisa masuklah, ketik kawalpemilu.org. Anda bisa lihat di situ. Contoh, saya di daerah, saya masuk daerah Provinsi Banten ya. Walaupun di Bintaro, tapi masuk Tangerang Selatan yang mana itu Provinsi Banten misalnya ya. Saya bisa cek TPS saya nomor sekian, saya cek Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, TPS saya. Nah, kelihatan itu. Saya tahu di TPS saya itu yang pilih paslon 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa. Begitu saya lihat di kawalpemilu.org beda, saya bisa masukin laporan. Salah ini foto saya nih, begitu. Jadi kalau sama, bagaimana curang? Yang curang itu adalah yang diupload di kawal pemilu dari mungkin yang dikumpulkan oleh KPU gitu ya, ternyata dipalsukan gitu ya. Anda bisa cek TPS Anda. Kalau beda baru itu curang. Dari mana Anda ngoceh curang, tapi Anda nggak pernah laporkan, Anda nggak pernah temukan kecurangannya, ngaku curang, minta dibatalkan, pakai otak coy. Ya, jadi benar kalau Anda temu kecurangan, lapor. Ya, setidaknya Anda cek di kawalpemilu.org itu perhitungan suara di TPS Anda berubah nggak? Kalau enggak kan nggak curang. Dodol lu pada ya. Nah ini nih yang sudah saya bahas kemarin. Mudah-mudahan, saya belum cek lagi nih Twitternya ya. Mudah-mudahan ini hoax ya. Tapi kalau ini benar, ini benar-benar keterlaluan ini Ferdinand Hutahian nih ya. Dia bilang apa ini? Semoga Indonesia ricu dan rusuh. Kayaknya seneng banget dia kalau Indonesia ricu dan rusuh. Kenapa harus ricu dan rusuh? Gara-gara capres lu kalah ya. Lu buktikan dong ada kecurangan di mana. Jangan ngoceh aja coy. Untung kalah lu ya. Kasian deh lu kalau gue lihat deh ya. Nah, ini juga kerjaan orang-orang yang tidak mau menerima kekalahan. Contoh ini dicuit oleh Oli Pendel. Wah, IP tetap nganu apalah. Undangan aksi. Nah, hari ini nih ya, jam 10 pagi di Patung Kuda Monas. Ya. Ngumpul jam 10. Nah, jadi ya hati-hati aja ya. Anda jam 10 itu sekitar itu ya Anda tahu itu bakal rame. Tapi saya nggak tahu nih ramenya seberapa rame. Kita buktikan besok ya. Lu pikir lu kalau demo terus lu bikin huru-hara, polisi tinggal diam? Ya enggak lah, udah saya bahas ya. Tolak pemilu. Alasan lu apa tolak pemilu 2024? Lu temukan kecurangan, lapor dong. Lu sudah lapor ke Bawaslu atau ke MK? Kalau lu belum lapor, bilang curang-curang. Anak kecil juga bisa. Jadi daripada lu teriak curang-curang, laporin dulu. Nah, kalau laporan lu dengan bukti-buktinya nggak ditanggapi, nah, lu mau demo, monggo deh. Lu nggak pernah laporin, nggak apa, tolak pemilu. Ya, wah, rakyat bergerak. Nah, ini juga ngetiknya salah. Mestinya selamatkan demokrasi. Nah, itu Anda telepon tuh orang-orangnya kalau Anda mau ikut gabung ya. Siapa tahu dapat nasi bungkus. Ya. Oke deh. Kemudian, nah ini ada video menarik nih.
video ini menarik. Saya dengerin video ini ketawa terus nih. Oke lah ya. Kita dengerin videonya ya supaya Anda tambah cerdas ya. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Satu, silakan nangis. Lepaskan, Tiga, keluarkan ya Mas Adi. ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Versi Quick Count. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Iya. Jadi kalau memang kalah versi quick count, nangis saja. Atau Anda tunda nangis Anda, tunggu real count, ya kan? Udah pasti ini kemenangan Pak Prabowo. Hasto udah bilang hasil quick count nggak pernah meleset. Astaga, kok pada dungu ya sebenarnya. Aduh. Lanjut, seru nih. Nah, ini saya nggak tahu nih benar apa enggak. Tapi kalau benar saya puji banget nih Rocky Gerung nih ya. Dia bilang di sini ya, kemarin Pak Prabowo dikasih nilai 5 dan 11. 5 yang ngasih Ganjar, 11 yang ngasih Anies. Anies pun bilang 11 dari 100, sama aja 1,1 dong ya. Ada yang bikin jok, pantesan Ganjar 16 karena itu adalah pertambahan 5 dan 11. Oke deh. Kemarin Pak Prabowo dikasih nilai 5 dan 11 oleh paslon kalian. Kalian mentertawakan dan mengejek. Sekarang paslon kalian diberi nilai oleh rakyat. Kalian tidak terima. Apakah kalian sehat? Wah, hebat nih Rocky Gerung nih. Kalau benar ini saya setuju nih sama Rocky Gerung ya. Oke. Lanjut nih. Nah ini Bang Win mencuit begini. Kasihan pendukung 01. Mereka di bawah ribut-ribut kecurangan. Menolak kemenangan 02. Berharap elit mereka satu suara sama mereka. Faktanya, ini dia lucu nih. Nasdem sudah bicara mau komunikasi sama 02. PKS sudah bilang terima aja hasil pilpres. Nanti saya kasih lihat ya. Benar. PKS bilang sudahlah terima aja. Nanti kita lihat ya. PKB jelas nggak punya DNA oposisi. PKS punya DNA oposisi. PDIP punya DNA oposisi. Pernah kok PDIP jadi oposisi? Ya kan? PKS sudah terkenal jadi oposisi. Jadi nggak usah heran kalau PKS jadi oposisi. Terus buat apa lu protes? Ya. Dungu lu. Udah tahu. Aduh. Saya kasihan gitu. Udah pernah saya bahas ya. Kalau lihat grup ya. Masih ada yang ngeyel. Wah itu curang. Ya lu buktiin dong kecurangannya. Wah itu bahaya nanti kalau Prabowo jadi presiden. Hah, jadi presiden aja belum. Memangnya kalau Ganjar atau Anies yang jadi presiden nggak bahaya? Tahu dari mana? Nah lu tahu dari mana Prabowo kalau yang jadi presiden ini gawat? Oh Prabowo kan bekas militer, galak, emosional. Udahlah, basi gitu ya. Jangan ngomong deh lu. Lanjut. Nah ini nih, ini saya salut nih ya. Sama Ustadz Mardani Alisera. Ini ketua DPP PKS kalau nggak salah. Yang orang sering sebut kadrun-kadrun gitu. Tapi dalam hal ini pendapatnya nggak kadrun loh. Nah sini saya angkat topi nih sama PKS. PKS bilang dia berharap pihak yang kalah di dalam pilpres ini harus siap jadi oposisi. Nah dia bilang. Nah di sini saya angkat topi gitu ya. Jadi Anda terutama yang 03 yang suka serang PKS misalnya ya, kadrun-kadrun. Jangan-jangan yang 03 yang jadi kadrun sekarang. PKS sudah jelas bilang, harap pihak yang kalah siap jadi oposisi. Damai kan? Karena Hasto juga udah bilang hasil quick count tidak pernah meleset. Nah, PDIP menurut Tempo juga siap menjadi oposisi. Guru Besar Unpad berpendapat sudah semestinya. Memang kalau lu udah kalah, terima jadi oposisi. Kan tidak harus selalu memerintah. Sebelumnya udah jadi pemenang pemilu ya, pernah ikut memerintah. Ya sekarang sudah semestinya menurut Guru Besar Unpad. Begitu juga harusnya parpol pendukung 01 dan 03 lainnya. Iya. Nah, artinya secara tidak langsung PDIP sudah mengatakan siap jadi oposisi. Dia sudah secara tidak langsung mengakui kekalahannya. Udah deh lo yang pendukungnya jangan banyak cuap-cuap lagi. Bikin kotor aja itu medsos gitu ya. Bikin panas. Malah ada suami istri sampai bercerai gitu ya gara-gara pilihan paslonnya beda. Yang satu menang, yang satu kalah. Oke deh, kemudian Ferry Koto di Twitter dia mencuit bahwa pernyataan Ustadz Mardani Alisera yang tadi saya sebut itu
Dia yakini bukan datang dari ruang hampa yang tiba-tiba, tapi berbasis data. Saya kasih tahu ya, ini saya jujur nih ya. Meskipun orang sebut mereka kadrun, PKS menurut saya, ya saya ngerti lah partai-partai politik lah. Kalau nggak buat ngapain saya ngomong ya. Adalah sebuah partai yang menurut saya, Anda boleh nggak setuju, solid. Dia punya tim ya, yang bisa mengumpulkan data, dia tahu titik kemenangannya di Jakarta misalnya di titik mana, di situ, nah kayak gitu-gitu deh. Jadi mereka punya basis data yang benar. Benar, Ferry Koto ini benar. Ya, mereka punya basis data. Jadi di sini juga ditambahkan, kita tahu saksi PKS lah yang paling militan, benar. Kalau di setiap TPS saya lihat saksi dari PKS itu, disiplin, datangnya tepat waktu, pulangnya juga benar-benar ngawasin gitu. Jadi militan, benar. Saya nggak malu-malu bilang, saya setuju itu. Saya sudah tahu dari 10 tahun yang lalu, saksi-saksi PKS di setiap TPS benar-benar militan. Dan hadir nyaris di semua TPS. Maksudnya begini loh, kadang di satu TPS ada saksi dari parpol tertentu yang bolong. Karena ternyata relawannya yang untuk jadi saksi di TPS itu entah nggak hadir atau mungkin kurang banyak. Tapi PKS hampir hadir di semua TPS. Nah ini kekuatan PKS. Anda harus memaklumi dan Anda harus menghargai. Kalau saya terus terang, walaupun saya bukan pendukung PKS, saya tanda kutip salut sama militansinya saksi-saksi PKS. Jadi artinya dia punya datanya kuat ya. Jadi PKS pasti punya data yang solid, setuju saya. Sehingga Mardhani bicara seperti ini. Nah bicaranya apa? Ya ada videonya, malas lah saya tanya nanti kepanjangan. Tadi ya sudah terima, ya kan? Kalau kalah jadilah oposisi, kira-kira begitu. Nah kita lihat nih berita di Kompas ya. Ustadz Mardhani Alisera yang juga jadi ketua DPP PKS bilang begini, dia minta semua capres-cawapres, catat ya, dia minta semua capres-cawapres terima hasil Pilpres 2024. Jadi katanya terima apa kata rakyat. Kalau rakyat sudah berkata itu, ya sudah. Kan ada ada ini kan istilah Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Meskipun ada juga yang nggak setuju. Ya sudah di semua pemilu di mana negara pun Vox Populi Vox Dei, rakyat sudah bersuara. Terima apa kata rakyat. Simple coy, ya. Di sini saya salut sama Ustadz Mardhani Alisera, ya. Anda nggak setuju sama Ustadz Mardhani Alisera, urusan lu coy. Ya. Ya, karena saya tahu soliditas Partai PKS, jadi Ustadz Mardhani Alisera ini tidak sembarang ngomong. Dia sudah tahu, sudah kalah. Udah lu terimalah. Jangan ngoceh terus gitu ya. Nah ini terakhir nih ya. Sama ini. Presiden PKS, ya kira-kira sama. Ajak kawal perhitungan suara. Ya yang real count ya kita kawal. Yang tadi lihat aja di kawalpemilu.org. Ada nggak yang dicurangi? Misalnya TPS Anda, ya saya asumsi kalau saya foto itu. TPS saya foto. Saya cek di kawalpemilu.org. Benar nggak yang diupload di situ gitu. Ya, kalau benar ya udah. Tapi kalau enggak ya kita laporkan. Enggak tuh. Nih gue punya foto. Kira-kira begitu. Jadi maksudnya Presiden PKS ini mengajak masyarakat kawal perhitungan suara. Jangan banyak bacot. Tolak, curangnya di mana? Dan saya sayangkan juga ya Pak Mahfud yang kalau dulu bilangnya kalau yang kalah teriak curang, sekarang kayaknya dia ikut-ikutan ya ngomong curang. Aduh saya bingung ya Pak Mahfud berubahnya begitu ini ya. Apa mungkin ya, beliau kan pernah bilang ya malaikat kalau masuk ke sebuah sistem juga jadi iblis. Ya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan Pak Mahfud tidak jadi iblis lah ya. Kemudian ya ini kawal perhitungan suara, jangan terprovokasi. Demo tolak pemilu yang pagi ini nih, jangan terprovokasi. Wah hebat lu. Anda masih boleh bilang dia kadrun gitu ya. Tapi ajakan dia untuk masyarakat tidak terprovokasi harus kita hargai lu. Saya salut lu. Nah Anda boleh saja misalnya tidak suka sama PKS gitu ya. Tapi dengan pernyataan yang seperti ini,
ini dia menyejukkan, ya, sudah saya katakan tadi gitu ya. Dan kita harus hargai. Terus terang, saya surprise gitu ya. PKS bisa mengeluarkan pernyataan seperti ini, meminta masyarakat tidak terprovokasi, ya. Artinya sebuah partai yang solid, yang punya basis data bagus, ya, bicara seperti ini, mereka tahu bahwa mereka memang sudah kalah, ya. Jadi ya terima. Tapi kalau Anda masih nggak terima, nggak bisa move on, itu urusan lu, coy. Lu pendam aja itu yang namanya sakit hati, kepedihan. Lu sampai 5 tahun lagi, ya. Nanti 5 tahun lagi, pilpres lagi, lu pilih lagi, ini kalah lagi, dendam lagi, nggak habis-habisnya, coy. Ya, lu simpan terus kepahitan, makanya move on, oke? Itu aja dari saya, semoga Anda tercerahkan dan bisa lebih cerdas. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga ikut tercerahkan dan lebih cerdas. Seperti biasa, terima kasih.